melapor dugaan pelanggaran etik dalam kasus tidak profesionalnya penanganan perkara dugaan korupsi jalan di Sumatera Utara. Pertama adalah berkaitan dengan tidak dipanggilnya Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, baik di KPK maupun di Pengadilan Tipikor Medan. Karena apa? Di Pengadilan Tipikor Medan hakimnya itu sebenarnya menyiratkan untuk memanggil. Kata-katanya kalau perlu nanti Gubernur Sumut dipanggil. Nah, mestinya sebenarnya tanpa itu pun ya harusnya dipanggil karena dia atasan langsung dari Topan Nasution. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Rektor Muryanto Amin, Rektor USU yang dipanggil 2 kali, terus habis itu tidak diapa-apakan, tidak hadir gitu. Nah, padahal mestinya ya kalau 2 kali tidak hadir ya upaya paksa surat perintah membawa. Itu yang kedua. Yang ketiga ada duit waktu OTT ditemukan 2,8 miliar di rumah Topan Ginting. Nah, itu tidak dimasukkan dalam dakwaan, tidak dimasukkan dalam sebagai bukti. Ya meskipun suapnya hanya 50 juta tapi kan tetap dikembangkan, mestinya uang 2,8 itu tetap dimasukkan dalam dakwaan. Yang keempat terkait dengan laporan teman-teman yang lain, mahasiswa, kami segala macam itu ada dugaan tidak digeledah, tidak disitanya itu ada dugaan ada penghalang-halangan. Tapi itu teman-teman kami yang melaporkan, saya juga ikut nambahi aja. Jadi 4 itu dugaan itu yang hendak diklarifikasi oleh Dewan Pengawas KPK. Karena dulu zaman saya kan minggu kemarin komplain kan, saya pelapor kok tidak diklarifikasi. Ini memang Dewan Pengawas ini udah hebat banget bisa meneliti semuanya, meskipun saya juga data saya bisa jadi ya kurang lengkap. Memang punya kemenangan mereka bisa aja sudah lebih lengkap dari saya ya bisa aja, tapi setidaknya kan menghargai pelapor itu dengan diklarifikasi ya. Maka saya protes ya, makanya 2 minggu yang lalu ya, terus kemudian sekarang diundang untuk dimintai keterangan. Ya saya hadir menghormati undangan tersebut, meskipun nanti ya bisa aja terjadi perdebatan apa ya, kita lihat ya di depan apa di dalam seperti apa. Tapi intinya bahwa ini kan untuk pengawalan kita semua supaya penanganan perkara itu tuntas. Setidaknya gubernur ya dipanggil lah di KPK maupun di pengadilan. Karena apa? Kalau tidak dipanggil kok rasanya janggal, kok kesannya berbeda-beda. Kasus-kasus yang lain kepala daerah selalu dipanggil, menteri dipanggil, ketua partai, ketua umum partai pun juga dipanggil. Ini kok tidak gitu kan? Supaya apa? Kita justru memberikan solusi pada KPK supaya tidak dicurigai masyarakat tebang pilih kan gitu. Itu ya yang utama itu. Nanti kita masuk, nanti kita update lagi kalau memang perlu diupdate. Tapi intinya itu yang perlu diklarifikasi oleh KPK terhadap saya sebagai salah satu pelapor. Dan saya kan sudah mengajukan gugatan pra peradilan, termasuk kemarin kan menghadirkan saksi Pak Sahat Simatupang, wartawan Tempo yang setiap hari menghadiri persidangan. Dan nanti juga akan saya sampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dipanggil, diminta keterangan yang bersangkutan. Itulah. Atau ada blok tambahan yang abang bawa bang buat di klarifikasi? Iya, rekaman waktu kita sidang pra peradilan di mana Pak Sahat Simatupang jadi saksi bahwa hakim itu sebenarnya meminta untuk menghadirkan Bobi, itu ada. Gitu. Jadi bahwa perdebatan kalimatnya itu apakah tegas atau penetapan atau tidak itu kan sebenarnya ya jangankan ada permintaan hakim, tanpa permintaan hakim pun harusnya dihadirkan gitu. Karena apapun waktu ini kan yang utama adalah ada perubahan anggaran sampai 4 kali untuk dipindahkan ke Dinas PUPR, gitu loh. Dan itu diduga juga tanpa setujuan DPRD. Dan itu kan yang memerintahkan kan gubernur, karena selaku pada musimnya kepala daerah gitu untuk memindahkan atau merubah itu gitu. Jadi itu pentingnya. Bukan persoalan gubernur pasti terlibat atau itu belum tentu, memang bisa aja tidak gitu loh, karena yang korupsi yang sudah bisa dibuktikan kan memang Topan Ginting yang menerima suap. Gubernur kan bisa aja kalau ditanya ya niatnya pengen memperbaiki jalan kan bisa begitu, tapi kan harus dipanggil gitu.